Oke guys, kali ini kita menjawab lagi satu pertanyaan dari sahabat hukum kita ya. Dari sahabat hukum kita, Bang Ardin Kune yang bertanya di video, bolehkah perusahaan memaksa karyawan itu kerja lembur? Jadi, Pak mau tanya, di tempat kerja saya kan selalu lembur. Tapi yang dianggap lembur itu hanya 7 jam saja. Jika lebih dari 7 jam lembur, maka jam selanjutnya itu akan diakumulasikan menjadi libur pengganti bila mana jam-jam lembur di atas 7 jam itu sudah mencapai 7 jam kerja. Mengingat penghitungan upah lembur di atas 7 jam itu sudah berbeda, yaitu jam lembur dikali 3 dan dikali 4. Wajar nggak sih Pak? Apakah kami karyawan boleh menuntut? Mohon jawabannya. Oke, terima kasih pertanyaannya Bang Ardin Kune ya. Sebenarnya saya mau tanya tadinya, ini maksudnya 7 jam lembur ini apakah harian atau mingguan atau bulanan? Maksud pertanyaan ini. Tapi saya kalau dari kata-kata ini saya asumsikan ini adalah lembur harian gitu. Jadi kalau kita lihat ketentuan lembur sebenarnya ya, kerja lembur dan upah lembur itu, kalau kita perhatikan 7 jam lembur ini sebenarnya sudah melanggar aturan, tapi saya pun paham ya, karena saya juga lama di perusahaan, biasanya karena disuruh lembur bekerja ya karena dapat duit kan ya, suka-suka aja, walaupun ini sebenarnya sudah melanggar aturan. Jadi kalau kita lihat ketentuan dari pekerja lembur itu sendiri adalah pengusaha yang mempekerjakan, kita lihat awalnya ya, yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana yang disebut ya dalam aturan kita, itu harus memenuhi 2 syarat sebenarnya kalau melaksanakan lembur. Yang pertama tentu saja harus ada persetujuan pekerja yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam sehari. Dan kalau per minggunya itu 18 jam seminggu. Itu sebenarnya aturan dasarnya. Nah, pengusaha yang mempekerjakan pekerja mereka ya melebihi waktu kerjanya, atau dengan kata lain lembur, wajib membayar upah kerja lembur tadi tentu saja. Nah, kemudian pengusaha dikatakan melakukan tindak pidana pelanggaran ketentuan pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan bila melebihi ketentuan maksimal waktu kerja lembur sehari tadi, dan dapat dikenai sanksi pidana dengan denda paling sedikit 5 juta dan paling banyak 50 juta. Sebenarnya ini aturan ininya ya, tapi biasanya karyawan dengan pengusaha ini oke-oke aja selama itu mereka lembur dibayar. Apalagi Bapak tadi menuntut lembur 7 jam, lebih dari 7 jam itu dibayar. Ini sudah pertama sudah melanggar. Jadi kalau itu dilakukan biasanya itu akan berbenturan dengan perusahaan gitu. Jadi kemungkinan besar pekerja tidak dapat lembur lagi. Itu yang biasanya dijaga oleh para karyawan ya. Tapi walaupun demikian ya, ancaman sanksi pidana denda tadi itu tidak menghilangkan kewajiban pengusaha itu untuk membayar hak upah lembur selama 4 jam dan atau ganti kerugian kepada pekerja yang bersangkutan yang diinstruksikan untuk lembur tadi ya. Jadi perlu dicatat bahwasanya mempekerjakan pekerja lebih dari waktu kerja itu sedapat mungkin harus dihindari. Kenapa? Alasannya itu karena pekerja itu punya waktu yang cukup untuk istirahat seharusnya ya, dan memulihkan kebugarannya lagi. Jadi tidak semacam kerja paksa atau kerja rodi gitu, kerja terus itu. Karena kita tahu juga dalam aturannya bahwa setiap 4 jam kerja sebenarnya secara terus menerus ya harus ada istirahat gitu, harus ada waktu istirahat. Tapi memang ada waktu-waktu tertentu saat kebutuhan mendesak yang misalnya itu harus segera diselesaikan ya kerjaan itu, dan mungkin tidak bisa dihindari lagi. Itu biasanya menyebabkan pekerja tadi harus bekerja melebihi waktu kerjanya. Itulah yang biasa kita sebut lembur. Nah, selain itu guys,
Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja PP 35 Tahun 2021 itu ya, itu juga mengatur batasan waktu kerja lembur yang sama. Nah, kita sebut di awal tadi, yaitu waktu kerja lembur itu hanya bisa dilakukan paling lama 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Jadi otomatis yang berlaku saat ini itu ya itu 4 jam sehari. Nah, untuk melaksanakan waktu kerja lembur harus ada perintah dari pengusaha, jelas. Kemudian itu ada kesepakatan dengan pekerja atau persetujuan dari pekerja secara tertulis dan atau melalui media digital. Pokoknya ada buktinya lah gitu. Ada buktinya bahwa itu memang kesepakatan untuk melakukan lembur tadi. Ada perintah dari atasan atau pengusaha, kemudian ada persetujuan dari pekerja. Biasanya tuh ada SPL kan, surat perintah lembur gitu, atau SPKS, surat perintah kerja lembur tuh biasanya di perusahaan ada itu. Atau perusahaan juga bisa membuat daftar biasanya pekerja yang bersedia lembur, yang kemudian ditandatangani oleh pekerja dan pengusaha secara bersamaan ya, atau atasan. Nah itu guys terkait dengan jawaban kami pertanyaan Bang siapa tadi itu ya, Bang Ardin Kune yang menanyakan tentang 7 jam lembur tadi ya, itu ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Oke, terima kasih sudah kasih pertanyaan dan itu jawaban kami. Kita bertemu lagi nanti